Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dahu. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة وشفيع الأمة مبلغ النبوة والرسالة واجعلنا وأصحابه وهذه الأمة مرزوقين بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية صدق الله العظيم. Hadirin jamaah kuliah subuh Masjid Fathahillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Fathahillah, Khidal Kiram Bapak Haji Dr. Izzuddin, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami hormati orang tua saya, alhamdulillah masih sehat. Lama gak ketemu. Bapak Haji Muhammad Yamin, kemarin ada apa yang hubungin? Alhamdulillah, syukurillah, kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sepuh dan sepuh orang tua saya yang hadir pada malam hari ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita untuk sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita yang pertama adalah minasyakirin, yaitu bagian daripada orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah golongkan kita minal mu'minin al mukhlisin, dari orang-orang mukmin yang ikhlas di dalam ibadah. Ya. Jadi kita termasuk mudah-mudahan orang mukmin yang ikhlas. Kemudian minal muslimin al muti'in, dari orang-orang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang banyak orang, yang pertama orang muslim itu banyak, tapi yang taat kepada Allah ya segitu lah. Maka Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-Ku yang akan bersyukur kepada. Jadi sedikit. Coba kita bayangin itu. Yang masih tidur sama yang jamaah banyak gimana? Masih tidur. Nah, banyak gimana Pak? Iya. Orang di masjid ada tidur, kan? Mending tidur di masjid tapi sholat subuh. Alhamdulillah. Makanya wa khalilun min ibadiyas syakur. Makanya ada hikayat, bukan hikayat ya, namanya mengatakan bahwa umat Nabi itu nanti yang masuk surga itu cuma sepertiga. Jadi dari kata wa qalil itu ada yang menafsirkan wa qalil itu adalah sepertiga dari umat manusia seluruh dunia itu. Jadi sepertiga itu yang bersyukur kepada Allah. Kita mudah-mudahan bagian dari itu. Amin ya rabbal alamin. Ini kadang-kadang saya berpikir ya Allah, kita bagian daripada itu atau kagak kan gitu. Makanya kita berusaha menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau payah-payah untuk beribadah. Ya kita harus payah memang ibadah itu ya. Kullu ya'malu 'ala syakilati. Allah itu akan melihat sejauh mana sih kita itu berpayah-payah di dalam beribadah kepada Allah di dunia ini. Ya. Payah apakah kan kita? Kalau kita santai-santai ya memang dapat pahalanya ya santai.
Tapi kalau kita mau payah-payah ya, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu 'an dzalika liman khasyya rabbah. Kalau kita mau payah-payah jazaa'uhum, pahala mereka itu akibat dari payah-payah mereka, syakilahnya. Payah apa kagak ini kan? Mau nggak kita bangun subuh? Bangun subuh itu kan susah. Bagi orang yang sudah terbiasa enak. Kalau saya biasa jam 3 bangun, ya bangun. Kalau nggak bangun kayaknya gimana? Lebih aja, oh ya Allah. Kita merasa ada yang ketinggalan. Tapi bagi orang yang nggak pernah bangun susah. Betul. Betul ya? Nah, makanya kullu ya'malu 'ala syakilati. Kita itu terbangun, kita bisa hadir di sini itu adalah upaya dari kita semuanya agar kita menjadi al-muslimun al-muti'in, kita menjadi orang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan diberikan pahala oleh Allah. Apa jazaa'u inda rabbihim jannatu 'adnin tajri. Ya, jadi akan diberikan surga yang di bawahnya mengalir. Bahkan di dalam surat Al-Ankabut itu Allah akan memberikan surga wa minal jannati ghurufan. Jadi manusia itu nanti di surga itu diberikan oleh Allah rumah-rumah, kamar-kamar katakan. Jadi nanti ada rumah-rumah di surga itu. Jadi nanti di surga ghurufan. Jadi wa minal jannati ghurufan. Di dalam surga itu nanti akan diberikan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan di surga itu ada ghurufan. Ada kamar-kamar. Ghurufan itu jamak daripada ghurufan. Jadi punya kamar-kamar, punya rumah-rumah. Makanya kan Bapak Ibu kalau misalnya sholat duha sekian nanti dibangunkan rumah. Kan begitu fadilahnya. Memang dalam surat di dalam Al-Quran memang wamidah jannati ghurufan, di mana manusia itu akan berdiam di dalam rumah-rumah. Mudah-mudahan kita semuanya amin. Amin ya rabbal alamin. Salat ma'asalam tercurah selalu pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad SAW itu akan kenal kepada umatnya, kepada siapa? Yang pertama adalah ada satu sahabat yang minta kepada Nabi, ya Rasul, dia saking akrabnya sama Nabi. Kemudian Nabi mengatakan begini, wahai sahabatku, kalau kita CS ya Nabi sama sahabat ya biasa, ya kan? Kayak kita ngobrol biasa pokok-pokok di masjid, sama, ya kan? Cuma bedanya kalau sahabat Nabi itu ikhlasnya minta ampun. Salah satu sahabat Nabi ditanya sama Rasulullah, senang kan kalau kita ditanya sama Rasul? Pasti banget. Saya kalau ditanya Pak Jamil senang Pak Jamil mau apa? Ya mau santai kan gitu kan. Tapi ini sahabat ditanya sama Rasul, ya, Pak sahabat minta sama aku, mau minta apa? Begitu. Kau minta apa sama? Tapi sahabat ini kalau kita mungkin kalau ditawarin sama Rasul, kita mintanya dunia atau harta benda gitu. Tapi sahabatnya Rasul ini tidak. Apa mintanya? Satu dua. Ya Rasul, sa'urafiquni fil jannah. Saya pengen, ya kata sahabatnya, sa'altuka ya Rasulullah, saya minta kepadamu sa'urafiqani fil jannah. Ya Rasul, saya minta kepadamu agar engkau itu bisa nemenin aku di surga. Bisa nemenin aku di surga. Itu hadisnya sebenarnya kalau kita belum tahu. Ya. Lalu Nabi Muhammad SAW, oh begitu. Nah gitu. Ya udah kalau begitu, akthiru minas sholat. Ya kalau begitu ya kamu perbanyakin sholat, perbanyakin ruku, perbanyakin sujud, begitu kira-kira. Jadi
Kalau kita pengen ditemani Rasulullah, ya banyakin sholat. Loh, sholat cuma 5 waktu, tambah sholat sunnah, kan begitu? Kita sholat 5 waktu, oke, siap. Nah, tambah tuh sholat sunnah, batiannya, pembeliannya jangan sampai ketinggalan, ya. Sholat tahajud, sholat hajatnya, dan sholat-sholat yang lain. Bahkan nanti seminggu lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan, yaitu sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih ini kadang-kadang sholat tarawih lama yang ngeluh, sedikit yo kurang, katanya cukup banget gitu kan. Nah ini makanya satu rofi juga orang ini pengen ditemani Rasul di dalam surga. Kata Nabi, perbanyaklah kamu sholat. Maka niat ini dari sekarang nih, ya Allah, saya kepengen nanti mudah-mudahan Engkau berikan kepada aku kesehatan, badannya sehat, umur panjang, sehingga bisa sholat tarawih full 30, ya, full 30 hari atau 1 bulan lah misalnya kan, misalnya 29 hari. Ya Allah, saya berikan ya Allah kesehatan yang sempurna agar hamba bisa sholat atau puasa full 1 bulan penuh. Begitu kira-kira. Ya, makanya eman-eman kata orang Jawa itu. Sayang-sayang mumpung bulan puasa, ya nanti niatin tuh. Ya. Tapi yang hebat itu perempuan. Ya. Yang hebat itu perempuan daripada laki-laki. Betul-betul. Biasanya itu di sab-sab perempuan orangnya belum ada saja, dapatnya udah nyampe dulu. Mukenanya itu, ya kan? Nah inilah Rasulullah akan kenal dengan kita. Gimana kalau kita banyak sholat? Kalau Rasulullah akan menemani kita, gimana kalau kita banyak melakukan sholat sunnahnya? Mudah-mudahan kita insya Allah nanti bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan menyampaikan tentang tarhib Ramadan saja. Ya, tarhib itu adalah rohaba yuhib, jadi menyambut. Ya, ahlan wa sahlan ya marhaba. Hanya ahlan wa sahlan ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Ya, kita. Jadi tarhib Ramadan itu harus kita persiapkan. Karena Ramadan itu apa kata Nabi? Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Ya, telah datang kepada kalian syahrul mubarak, syahrul Ramadan, yaitu syahrul mubarak, yaitu bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat tamu itu adalah tamu yang agung. Jadi kalau kita ibaratkan tamu, Ramadan itu adalah tamu yang agung, tamu yang mulia, lebih di atasnya presiden, lebih di atasnya presiden. Misalnya Pak Prabowo besok mau ke rumah ibu, gitu kan? Kira-kira apa yang disiapin? Hah? Siapin nasi uduk, nasi uduk. Nah, gitu. Rumahnya dibersihin, atau nggak usah tamu presiden lah. Kita mau kedatangan Pak Lurah, kan? Gitu. Nah, ini karena rumahnya dibersihin, semuanya disiapin, ya kan? Biar tampak elok, indah dan sebagainya, biar tampak wangi. Disiapin makanannya. Begitu juga Ramadan datang kepada kita adalah tamu. Dan Rasulullah mengabarkan qad ja'akum Ramadan, syahrul mubarak. Rasulullah sudah mengabarkan Ramadan adalah bulan yang dimana Allah berkahi itu bulan Ramadan. Maka cari keberkahan kita dalam bulan Ramadan lewat apa? Banyak. Makanya Rasulullah iftahu alaikum siyama. Di dalamnya Allah fardukan, wajibkan untuk umat Nabi Muhammad, yaitu bulan Ramadan untuk berpuasa. Kemudian di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu dinamakan apa tadi? Lailatul Qadar. Ini hebatnya.
Satu malam itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun, 22 bulan, 22 bulan, ya benar. Sekian hari. Berarti 22 bulan. Jadi 83 tahun bukan 22 bulan. Berapa bulan? 8 bulan. Ya, lengkapnya 84 tahun lah. 84 tahun itu satu malam bandingannya. Ini Masya Allah. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya bisa beribadah di malam itu dengan baik, maka bandingannya adalah satu malam 83 tahun atau 84 tahun. Masya Allah. Makanya umat-umat atau nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Musa, Nabi Daud itu iri. Ya. Nabi Daud, Nabi Musa itu iri sama kanjeng Nabi. Bahkan di dalam kitab Nabiul Ghafilin, beliau-beliau nih Nabi Daud, Nabi Musa ingin menjadi umatnya Nabi, ingin menjadi umatnya Nabi. Ini maksudnya. Kenapa? Karena umatnya Nabi itu adalah umat istimewa. Ya, ada Pak. Nabi, umatnya Nabi adalah umat istimewa. Salah satunya ini tadi, di mana pahalanya dan amal ibadahnya dilipat gandakan. Tentunya adalah di dalam bulan Ramadan. Ini Masya Allah. Nah kita insya Allah dapat itu tuh. Ya, itu sudah dikabari bersama Rasulullah. Ya. Kemudian Rasul mengatakan syahrun di antara syahrul mubarak, Rasulullah SAW mengabarkan syahrul maghfirah, di mana orang itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan itu. Makanya kita dianjurkan untuk selalu memohon ampun kepada Allah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu terus minta ampunnya itu. Bukan astagfirullahaladzim di samping itu. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Doa. Itu doa yang sudah diajarin sama Rasulullah di dalam bulan Ramadan khususnya. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu adalah minta ampun kepada Allah. Selain kita baca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, minta ampun sama Allah. Syahrul maghfirah. Kemudian bulan Ramadan adalah di mana pintu langit itu dibuka, pintu surga dibuka. Kalau pintu langit dibuka, berarti ini adalah isyarat untuk kita minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Misalnya kalau ada lurah atau kecamatan open house, berarti kan pintunya dibuka. Ya, berarti boleh tuh kita ke situ. Betul-betul. Begitu juga Allah. Ya. Kalau Ramadan ya open house. Siapa yang meminta ud'uni astajib lakum kepada Allah? Minta kepada orang yang meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, astajib lakum, saya akan ijabah. Minta sama Allah. Biasanya mintanya apa dulu? Nah, Bu, mintanya apa nih? Minta surga. Minta surga. Bersama Nabi di surga. Minta yang pertama, minta tentang keimanan dan ketakwaan. Mintanya itu. Ya, minta kepada Allah. Kemudian minta apa lagi? Minta husnul khatimah. Ya. Biasanya kita minta apa dulu? Biasanya mintanya apa dulu? Rezeki dulu, betul kan? Ya. Kadang-kadang kita minta belum apa-apa, minta rezeki dulu. Ya Allah, kan begitu kan? Mau lebaran nih ya Allah.
gua belum punya duit nih. Kali-kali dikasih kali ya Allah, kan gitu kan? Akrab aja sama Allah gitu, so akrab. Kan gitu. Dan rezeki yang banyak lagi. Iya, kita rezeki yang banyak, yang cukup lagi, yang cukup, yang banyak. Jadi minta yang pertama iman dan Islam, ya, supaya dalam ketaatan kita kepada Allah, baru yang lain-lainnya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi, bahwa surga itu juga dibuka. Artinya apa? Orang itu mudah untuk melakukan kebaikan. Begitu juga syaitan dibelenggu. Orang mudah untuk melakukan kebaikan di dalam bulan Ramadan. Beda, masih di bulan ini nih, beda. Tapi di bulan Ramadan itu Masya Allah. Ini sebuah isyarat bahwa di bulan Ramadan itu semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dengan isyarat tadi, Allah buka langitnya, ya, wa futihat abwaabus samawat, ya, wa futihatul jannah, wa futihatil jannah, surga dibuka. Kemudian neraka itu dikunci rapat-rapat. Kemudian setan itu dibelenggu. Ini Masya Allah. Berarti kalau setan neraka dibelenggu itu berarti itu isyarat orang melakukan kejelekan itu susah, melakukan kebaikanmu mudah. Kata orang itu, kok katanya setan dibelenggu gitu kan? Kok banyak orang yang kagak puasa? Nah itu mah setan lepas. Kan begitu kan? Ya banyolannya kan begitu. Nah, makanya hadirin jamaah Allah, makanya perlu persiapan untuk kita masuk dalam bulan Ramadan. Apa yang persiapan yang pertama nih? Ya. Persiapan yang pertama adalah persiapan batiniah kita. Ya. Persiapan batiniah kita. Loh kok begitu? Kalau batin kita sudah siap insya Allah. Dengan apa? Dengan tazkiyatun nafas. Ya, apa itu? Membersihkan hati-hati kita. Hatinya dibersihkan. Makanya tazkiyatun nafas itu adalah membersihkan. Tazkiyah itu artinya at-tathhir. Ya. Jadi membersihkan. An-nafas artinya jiwa. Jiwa itu yang bisa diartikan hati. Ya. Dibersihkan dari apa? Dari minal qadharat, dari kotoran-kotoran. Kotoran apa? Ya kotoran hati. Wa minal amrad, dari penyakit-penyakit hati. Ya. Kenapa hati kita harus kita bersihkan? Karena dalam ibadah kepada Allah, ya, yang bisa sampai kepada Allah itu adalah hati. Coba Bapak Ibu semuanya, ketika kita sholat Allahu Akbar, sholat itu kan ada tiga yang apa namanya kita libatkan. Yang pertama adalah gerakan. Yang Bapak Ibu semuanya tangannya ketika takbir mengangkat. Ketika ruku kita menunduk, ketika kita sujud kita tempelkan lutut, ya. Ini jidat kita bungkukkan badan kita. Nah itu namanya gerakan. Gerakan masing-masing tuh. Ada gerakan, makanya kontroversi. Ada yang takbir, oh takbir begini, ya, namanya gerakan. Ada orang di Pak Haji Amin, nanti saya sebelum jam 6 mau izin ke Ustaz. Katanya mau senam kayak gitu kan. Makanya saya sampai dulu nih biar ngerti, nanti Pak Haji keluar, nanti Pak Haji mau ngapain itu kan gitu kan, biar gak jadi keluar. Baru jadi. Jadi kalau senam itu kadang-kadang gerakan, itu gerakannya ada begini, ada begitu gitu kan. Kata orang di belakang, itu kok senam begitu, oh, berarti ikutin begini. Oh yang depan, oh begini. Begitu juga takbir. Ada yang takbir Allahu Akbar, ada yang takbir Allahu Akbar, ada yang takbir Allahu Akbar.
Kan begitu. Dan takbir Allahu Akbar. Nah ini makanya ada namanya ikhtilaful apa namanya ikhtilaf dalam fikih. Ya. Yang benar mana? Kira-kira yang benar mana? Nah, ya benar semua. Yang salah mana? Ya nggak salah. Ya nggak sholat. Kan gitu kan? Itu namanya berarti melibatkan gerakan. Ya. Gerakannya itu harus tumanina. Yang kedua melibatkan ucapan, perkataan. Loh itu. Ketika kita sholat baca Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai waladzim. Kemudian doa, ya. Doa rukuk, doa sujud, tahiyatul awal, tahiyat akhir, kemudian salam. Nah ini yang terpenting yang ketiga, melibatkan hati. Melibatkan hati. Maka Allah akan melihat siapa sih yang sholatnya paling khusyuk. Kan begitu. Kalau dia gerakannya bagus, ucapannya, doanya bagus, ya kan? Nah, ini khusyuk apa kagak? Kan gitu sholatnya. Sama nih kita duduknya sama, ya kan? Kita berdirinya sama dengan teman-teman kita yang di samping. Allahu Akbar. Yang di samping kita mah lagi khusyuk banget. Kita mah lagi mikirin. Gitu kan? Ada lagi yang lagi mikir, ya Allah tadi mau dapat uang sekian. Ya Allah ini begini begitu dan sebagainya. Nah, makanya sholat itu yang ketiga melibatkan batin kita. Siapakah yang batinnya bisa mampu mencapai kepada Allah? Dialah orang yang hatinya bersih. Begitu kita puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sesuai dengan kemampuan daripada hati kita. Ya. Mampu di dalam apa? Mampu enggak batinnya kita itu bertakluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mampu apakah? Maka seluruh ibadah itu innamal a'malu binniyat. Semuanya itu tergantung pada niatnya. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya kalau puasa niatnya yang benar. Ya, niatnya yang benar. Makanya syaratnya ini yang pertama adalah niat. Niatnya kalau niatnya dari hati yang bagus, hati yang tulus, hati yang bersih, insya Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Wa ma umiru tidaklah aku perintahkan illa liya'budullah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mukhlisina lahuddin, agar kita itu mengikhlaskan atau ikhlas itu artinya ketika kita beribadah kepada Allah tidak ada tendensi apa-apa kecuali yang kita tuju adalah Allah. Makanya kalau lafaz di dalam niat itu adalah akhirnya lillahi ta'ala. Nah ini puasa. Hanya besok nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niatnya. Atau kita niat misalnya malam pertama nih, boleh kita menjamak niat. Bapak Ibu nih, malam pertama nih, misalnya besok Jumat malam Sabtu. Malam Sabtu itu berarti kita niat tuh. Niatnya dijamak. Ya. Nawaitu shauma ghadin an adai syahri ramadhana kulliha. Atau misalnya dengan bahasa Indonesia, saya niat puasa bulan Ramadan tahun ini. Sekarang saya niat puasa bulan Ramadan 1 bulan penuh tahun ini, ya, taklidan mengikuti Imam Malik, ya, fardu karena Allah Ta'ala. Itu niatnya 1 bulan penuh. Itu ikut pada Imam Malik, ya. Jadi taklidan mengikuti Imam Malik.
Itu untuk apa? Lil ihtiyat, untuk hati-hati. Barangkali kita dalam satu malam itu ada yang kelupaan kagak niat. Ya. Jadi ada satu malam yang kagak niat. Kalau kita nggak jamak niatnya, tapi kita jangan mentang-mentang udah jamak, ya udah jamak nih, besok kagak niat. Jangan. Itu cuma ikhtiar saja. Barangkali lupa. Makanya lebih baik sholat itu berjamaah di masjid atau di musola. Karena apa? Ada bilal yang ngingetin. Betul kan? Coba kalau di rumah dewek-dewek itu sholat tarawihnya sendiri gitu kan. Kadang-kadang lupa gitu kan. Niatnya itu malam hari, karena niat puasa wajib itu harus malam hari. Maka kata Nabi, man lam yubayyin asyama qabla al-fajri fala syama. Dan siapa yang niatnya itu bukan malam hari, maka fala syama, maka dia tidak dihitung puasa. Jadi misalnya walaupun sahurnya udah 2 piring, tapi pas adzan Allahu Akbar, ya Allah tadi lupa niat. Maka kata Nabi fala syamalah, maka dia tidak terhitung puasa. Tapi kalau dalam fikih wajib menahan sampai maghrib, dan itu harus diqadha. Paham? Berarti jangan sampai lupa nih. Kalau malam itu apa? Berarti malam itu dari maghrib sampai sebelum subuh. Nah, itu malam. Makanya saya kalau di rumah itu saya tulis itu jangan lupa niat. Baru bawahnya tulis nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Bla 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 bla. Ya. Jadi jangan sampai lupa niat. Supaya apa? Niat kita itu menentukan arah kita dalam beribadah. Nah, Allah akan lihat tuh khusyuk apakah enggak tuh niatnya. Khususnya puasa. Maka jangan sampai lupa niat. Supaya hati kita jernih, maka ada 2 yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah takhalliyah. Apa pertama? Takhalliyah. Apa itu takhalliyah itu? Mengosongkan hati dari perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan, perilaku-perilaku, akhlak-akhlak yang tidak baik. Jadi kalau kita kepengen jernih hatinya, hindari perbuatan tadi, kosongkan hati kita. Kira-kira bisa orang? Nah, hati ini nggak ria, gitu kan? Hati kita nggak hasut lagi, nggak sombong lagi. Minal qadarat itu kotoran-kotoran hati. Kalau bahasanya kita ya telek setan kan gitu. Takhalliyah, kosongkan hati dari perbuatan itu. Ini perkataan kita ya, wa qulu qawlan sadida, berbicara dengan bicara yang bagus. Jangan sampai kita mencaci orang, menghina orang, merendahkan orang. Gitu. Perbuatan kita, akhlak kita harus akhlak yang bagus. Baru takhalliyah kita, hatinya akan jernih. Makanya kenapa sih kita kadang-kadang kok tidak bisa sampai khusyuk di dalam kita sholat? Karena hati kita masih ta'alluqu bidunya. Hati kita itu masih hubungannya dengan dunia. Kita sholat Allahu Akbar masih mikirin jemuran, ya, masih mikirin jemuran. Allahu Akbar masih mikirin kunci yang hilang. Allahu Akbar, masya Allah, ya. Ternyata uangnya saya taruh di bawah bantal. Nah gitu. Karena setan memang subhanallah akan menggoda manusia itu begitu dahsyatnya.
Karena pas setan itu berjanji saya akan goda manusia selagi nyawanya masih ada. Dalam kitab tafsir Munir begitu. Selagi manusia itu masih punya nyawa, walaupun kembang kempis akan aku goda sampai dia ikut tunduk sama aku. Masya Allah. Dan ya Allah, kita udah gak berdaya, badan kita udah tidak bisa apa-apa, tapi nyawa masih ada, setan masih goda. Jadi setan sampai orang itu akan tunduk dan ikut sama aku. Nah, itu kalau tafsir Munir diterangkan seperti itu. Masya Allah ya. Maka takhaliyah, kosongkan hati. Kalau hati kita sudah kosong dari itu, setan tidak mungkin akan bisa masuk ke dalam diri kita. Karena setan masuk kepada kita itu ya karena tadi itu dari penyakit-penyakit, dari kodar-kodar, ya, dari kotoran-kotoran itu, sehingga mudah untuk masuk, bisa mempengaruhi kita. Makanya kan dalam Al-Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin itu, hati itu masih bisa digoda. Namanya al-qatrani fil qalbi, al-qatrul fil qalbi, qatrul qalbi qatrani. Jadi yang bisa mempengaruhi hati itu ada dua. Yang pertama adalah malaikat. Malaikat itu mempengaruhi, memotivasi, untuk kebaikan, ketaatan kepada Allah. Yang keduanya adalah setan. Setan mempengaruhi kita supaya kita nggak ikhlas. Ya, udahlah kamu puasa, ya kan? Masih ngomongin orang, kan gitu kan? Makanya kata Nabi, rubba shaimin, banyak orang yang puasa, laisa lahu, dia tidak dapat pahala, ya, illal ju'wal atas, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa tadi tidak bisa mengosongkan diri kita, hati kita, perbuatan yang tidak baik. Yang keduanya bagaimana supaya hati kita jernih, yaitu dengan tahalliyah, atau dalam ilmu tasawuf disebut dengan tajalli. Nah, tahalliyah itu apa? Menghiasi hati itu dari perbuatan ketaatan kita kepada Allah. Kemudian menghiasi hati dari akhlak yang bagus, yang baik. Hiasi itu diri kita. Dari perbuatan kita ketaatan kepada Allah, sholatnya, puasanya, kita hiasi itu. Masa biasakan kita melakukan perbuatan baik, biasakan kita melakukan ibadah, biasakan melakukan kita sholat, biasakan kita membaca Al-Quran, biasakan kita berbuat atau mengatakan yang baik, yang hak, biasakan dengan akhlak yang bagus, hindari dari perbuatan-perbuatan yang tidak bagus. Ini baru nih kalau kita sudah dengan itu. Makanya tazkiyah itu ada yang mengatakan, tazkiyah itu adalah yang dikatakan adalah penguatan amal-amal ketaatan. Jadi ketika kita kuatkan, kencengin tuh ibadahnya, kita kencengin tuh, masya Allah. Doa kita minta perlindungan kepada Allah, kemudian kita sholat, baru tuh hati kita bersih, niatnya ikhlas karena Allah. Ketika kita mengucapkan nawaitu sholatin, langsung kontak kepada Allah. Puasanya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puasa nanti bulan Ramadan ini banyak amalan-amalan, ibadah-ibadah yang Allah berikan fasilitas untuk umat Nabi Muhammad agar kita bisa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini? Terus Paham sampai sini? Udah jam 6 nih kita. Ini baru satu yang saya bahas. Kalau bahasnya terperinci bisa sampai jam 8. Gak apa-apa. Udah pada libur nih. Oh gitu ya. Saya ngajar setengah 8. Paham nih yang pertama nih. Persiapan yang pertama paham? Insyaallah. Paham. Yang kedua persiapannya apa?
yaitu amalia. Amalia itu dari kata amalun atau aktivitas lah katakan. Artinya kita harus punya perencanaan. Ya. Kalau misalnya dalam satu perusahaan itu ada perencanaan, ada program. Ya. Kita kira-kira dalam bulan Ramadan itu mau ngapain apa nih? Mau ngapain aja? Kalau puasa memang oke, ya. Jadi rencanakan di situ satu, saya sholat tarawih sebulan penuh, gitu ya, di masjid dan itu berjamaah. Kan salah satu sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah, salah satunya adalah sholat tarawih. Sholat tarawihnya berapa? Ya boleh, Bapak Ibu semuanya saya mau 8 rakaat tambah 3 witir jadi 11. Gak apa-apa. Saya mau 23 yang 20 tarawih, yang 3 witir. Ya. Sanggup orang? Sanggup orang? Kalau misalnya Pak Dokter Haji Izzuddin itu tarawih sekarang kita ubah menjadi 23. Wah, kosong ini. Kosong masih ini. Kira-kira kosong apa penuh? Kosong pada Kosong. Masya Allah, ya Bu ya. Kalau dulu di zaman Rasulullah itu, ya Rasulullah itu kalau sholatnya 8, tapi Rasulullah di rumah itu nambahin, gitu. Kalau kita kan kagak. Jadi Rasulullah pulang, ya kan? Jadi dulu itu sholat tarawih gitu kan. Di situ disebut qiyamul lail. Ya, jadi karena sholat tarawih itu termasuk qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Makanya ada hadis mengatakan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Makanya biar Bapak Ibu paham nih. Jadi sholat tarawih itu termasuk qiyamul lail. Paham? Termasuk apa? Qiyamul lail. Makanya di situ man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat gitu ya, mengadakan sholat bulan Ramadan ya, yaitu di situ adalah sholat tarawih, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah itu sholat ya, 8 rakaat. Kemudian Rasulullah pulang, diintip sama sahabat Abu Bakar Umar. Oh ternyata Rasulullah sholat lagi. Kalau kita mau kaget nih, tadi udah selesai, udah apa ini ya, makan lontong kan, gitu kan, sisa tadi gitu kan. Rasulullah kagak begitu, sholat lagi, diintip sholat. Akhirnya para sahabat ngikutin. Yang dicampur dibayar 8-nya dua. Kemudian para sahabat, saya mau tanya sama Rasulullah nih. Ya kan dulu juga sama kayak kita tuh kan. Hanya para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang lain gitu kan. Kumpul sama hubungin Rasulullah. Rasul, kok sholatnya 8 kamu teruskan di rumah? Kenapa ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Saya takut. Kata begitu. Takut apa? Takut kalau umatku menganggap sholat tarawih itu fardu. Karena yang 5 waktu aja orang masih keberatan. Kan begitu? Apalagi ditambah menganggap kalau sholat tarawih itu dan sholat wajib. Oh begitu. Makanya di zaman sahabat Umar, ya, kemudian Utsman itu beliau ya
menambahkan. Sampai berapa? Ada yang sampai 35 rakaat. Masya Allah. Kira-kira sanggup apa kan? Makanya dalam saya punya kitabnya tuh yang punya ini, namanya kitab Nawafilus Sholat. Makanya kadang orang tuh kalau 23 itu bid'ah kan gitu. Makanya kata Sayyidina Umar, inilah bid'ah yang paling bagus, yaitu sholat tarawih. Bid'ah yang paling bagus. Karena bid'ah itu kan notabene-nya yang tidak diajarkan, yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah nggak melakukan, itu namanya bid'ah. Apakah bid'ah itu semuanya sesat? Tidak. Gitu. Nyatanya Sayyidina Umar itu melakukan sampai lebih daripada itu bisa dikaji. Saya punya kitabnya, kitab Nawafilus Sholat. Kalau Bapak Ibu saya penasaran, ayo main ke rumah saya bacakan kitabnya. Baik, jadi amaliyah kita nih kita harus siapkan ya. Kemudian apa yang harus kita siapkan? Saya mau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini 10 kali. Sanggup orang? Ya minimal sekali lah. Minimal sekali hatam Al-Quran. Jangan sampai kagak. Karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Ya, syahrul Quran, bulan Al-Quran. Di mana Allah menurunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Ya, jadi itu. Begitu amal yang lain dan sebagainya itu diprogramkan. Supaya apa? Kita termanage di bulan Ramadan itu sehingga kita keluar bulan Ramadan kita enak. Karena apa? Sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat lagi. Yang ketiga, kita siapkan apa? Yaitu kita siapkan adalah maliyahnya, harta kita. Ya Allah, saya setiap malam insya Allah akan masukkan uang ke kotak amal minimal 50.000. Minimal ya. Minimal. Niatkan program boleh, kan gitu kan? Ya, mudah-mudahan aja. Kalau ada 50.000 kasihkan. Ini masjid kayaknya butuh kan gitu kan ya. Saya Bismillah. Kalau kita beramal, niat itu untuk orang tua kita. Nah gitu kan. Niat itu ya Allah. Kalau niat kita masukin cuma 5.000, niatin sama orang tua kita, kayaknya malu lah. 5.000 dibagi-bagi, yang itu kan ibaratnya kan gitu kan. Nah, kalau misalnya saya niatin amal ibadah untuk orang tua kita, ya kan logika gitu kan. Yuk dapat pahala 5.000. Lihat ikhlasnya, Allah juga menilai mana banyaknya kan gitu kan. Benar loh. Kata malaikat ini udah sedekahnya 2.000, niatnya buat orang tua, buat sendiri, buat semuanya lagi. Kan begitu. Di sini ada di sini. Di sini ada nggak? Di sini maka nggak ada. Orang yang begitu udah pindah. Pindahnya di tetangga saya. Hanya kemarin saya tanya dari mana? Itu pindah dari samping Fatullah orang sini. Jadi niatin ya, Bismillah ya maliyahnya. Karena apa juga maliyahnya itu ya. Mudah-mudahan kita semuanya, Bapak Ibu semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang berlimpah, sehingga bulan Ramadan bisa menunaikan sedekah yang baik, khususnya kita bersedekah untuk keluarga kita. Ya Bapak Ibu misalnya memberikan makanan itu termasuk daripada sedekah. Sedekah nih ya Bapak Ibu, makanya kasih makanan yang bagus, makanan yang enak untuk berbuka dan sahur dalam berpuasa. Ya, berbuka itu hukumnya apa? Berbuka hukumnya apa?
Wajib apa sunnah? Wajib. Wajib. Kalau sahur hukumnya sunnah. Maka sunnahnya buka puasa itu adalah takjilul fitri. Takjilul fitri itu artinya apa? Menyegerakan berbuka puasa kalau sudah masuk waktu berbuka puasa. Jadi nggak perlu ditahan-tahan lagi. Udah tong dulu. Allahu Akbar. Ambil tuh. Sunnahnya kata Nabi di dalam berbuka puasa itu pakai kurma. Satu pakai kurma ganjil ya. 1, 3, 5. Ada. Jadi pakai kurma, sediain kurma tuh di rumah. Banyak ada anekdot ya teman-teman saya. Kalau di Indonesia mah sunnahnya bukannya kurma, wajibnya gorengan. Kemenangan utamanya lontong. Utamanya lontong. Masya Allah ya. Kalau nggak ada gorengan sama lontong, buka puasa kayaknya gimana gitu. Nah, maka nanti yang punya teratas itu ya, rating teratas itu nanti bulan puasa itu yang pertama lontong, yang keduanya gorengan, yang ketiganya es. Jadi sunnahnya yang pertama itu kurma, makan kurma. Jadi kurma tuh, sediain kurma. Gak ada Pak Ustaz, beli. Gak ada Pak Ustaz, minta tuh sama DKM. Benar. Pak dokter udah nyediain. Siap, bersiap. Kalau misalnya puasanya sebulan 30 hari berarti minta 30 biji. Minta 30 biji. Setiap malam buka satu. Kalau keluarganya ada 10 berarti minta 300 biji. Kan gitu kan? Kan enak kan? Ya minta terus malu kali kan? Ya belilah, sekarang banyak murah-murah. Ya, jadi upayakan dengan sunnahnya dengan kurma. Kemudian sahur itu adalah sunnah. Ya tasaharu kata Nabi. Fa inna fis sahuri barakatan. Sahurlah kalian karena sahur itu di dalamnya ada keberkahan. Berkahnya apa? Berkahnya itu diantaranya kita itu badannya lebih fit daripada orang yang tidak sahur. Makanya sedikit apapun karena kita mengharap ridho dari Allah, mengikuti Rasulullah, ya sahur. Sahur yang bergizi, makanan yang bertenaga, ya telur misalnya. Ini kadang-kadang mohon maaf nih bapak ibu yang bapak-bapak yang kadang-kadang rokok sama kopi. Saya pas sahur yang penting ada kopi sama rokok. Oh ini, nggak masuk akal kalau saya. Iya benar. Kalau saya yang penting makan dulu. Ya. Karena saya nggak rokok juga, dengan gitu. Banyak kadang-kadang heran tuh tetangga saya tuh, jadi baru aja bangun nih kan, udah di depan kental sama rokok, masya Allah. Nggak sahur bang, kagak. Sama penting ada rokok sama kopi, masya Allah. Ya boleh nggak apa-apa, itu mah hak-hak ya kan. Tapi upayakan supaya puasa kita itu kuat, bergizi, jangan sampai pekerjanya letoy. Puasa baru puasa sehari udah ngapain? Ya Allah lemes gitu. Ngapain semalam nggak sahur bang? Dan ngerokok. Nggak ngerokok gitu. Nah ini masuk. Maka fa'in nafis sahuri barakatan. Di dalam sahur itu ada keberkahan. Berkahnya tadi. Ya, yaitu energinya lebih bagus daripada orang yang tidak sah. Maka siapin maliyahnya, harta bendanya. Nah yang terakhir udah jam lebih 10. Ada yang gabung juga gitu. Badan kita, siapin itu badan kita. Ya, badannya kita siapin supaya sehat. Insya Allah kita minta yang pertama banyakin doa ya Allah. Makanya doa dari awal kan dari bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan pertama ya Allah, sampaikan umurku masuk dalam bulan Ramadan, bisa ibadah dalam bulan Ramadan. Sampaikan kesehatan saya ya Allah dalam bulan Ramadan ya Allah. Lihat.
Supaya apa? Kalau kita sehat, puasa juga enak. Kalau kita sehat, baik insya Allah, ya kita juga ibadah-ibadah yang lain enak. Tapi kalau sakit, masya Allah, ya bu, nggak usah sakit banyak-banyak, satu gigi aja sakit. Satu aja, Gigi sakit ya. gigi sakit. Mau puasa kalau enak, mau ngimamin atau terawih susah, betul nggak? Itu pernah saya alami tahun 2006 itu. 2006 itu dulu saya belum nikah itu. Padahal saya mau nikah awalnya satu sebelum nih di ini bulan Syaban. Ini saya tahatus binikmah. Saya sakit gigi. Ya Allah, sudah dekat dokter nggak sembuh juga. Dipijit sampai ke Jakarta Barat, katanya itu tukang pijit hebat, bisa nyembuhin sakit gigi. Dipijit kanan saya sampai tangan saya buka. Tambah sakit. Tambah sakit. Tadinya cuma gigi, tangan ditambah sakit. Ya Allah, ini penderitaan gimana? Benar. Akhirnya masuklah bulan Ramadan. Saya banyak kegiatan ngimamin. Saya masih bujang itu. Belum nikah ya. Saya nikah tahun 2006, Syawal ya. 1 bulan penuh itu saya sakit gigi. Malamnya saya sakit mau ngimamin, ya Allah, saya ngimamin banyak. Ngimamin kultum. Saya puasa apa namanya Pak? Siang harus puasa ngajar, sakit gigi. Di malam Idul Fitri saya sholat banyak-banyak. Allah Akbar, sholat sunnah. Saya nangis sama Allah, ya Allah, saya besok mau ngisi mau ngimamin sholat Idul Fitri. Kami bilang, saya ngomong sama Allah, saya besok mau khutbah Idul Fitri, ya Allah, perkenankan ya Allah, berikan kesembuhan. Benar, doa saya ternyata dijawab sama Allah. Saya bangun sebelum subuh, ya itu kan saya tadinya sholat hajat jam 12, saya sholat hajat sampai jam 1 lebih, saya tidur. Kemudian bangunlah saya sebelum subuh, karena saya mau waktu itu saya mau tugas di Ciledug, jauh juga tuh, udah tugas jauh, kalau sakit gigi gimana kan? Akhirnya bangun mau sholat subuh, saya sembuh. Ya Allah, alhamdulillah. Itu sudah minum obat apapun, katanya suruh minum obat ini, ya nggak sembuh-sembuh juga. Nah, tapi biiznillah, alhamdulillah Allah sembuhkan. Sembuhkan. Nah ini makanya siapkan ijazah kita supaya masuk dalam Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, banyakin doa. Yang kedua, makan dan minum yang bergizi, yang bervitamin. Supaya apa? Supaya kita sehat badan. Tambah dengan suplemen atau vitamin-vitamin yang lain. Boleh kita mengkonsumsi vitamin supaya di dalam bulan Ramadan itu kita bisa fit, ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah sehatkan kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tarhib Ramadan. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala di Ramadan tahun ini 1446 Hijriah 2025 Allah sampaikan umur dan sehat kita, amin. Sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan semaksimal mungkin, amin. Itu saja dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ada beberapa hal-hal yang kurang berkenan dan ada kekhilafan dan kekurangan dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka pertanyaan barangkali nanti baru keluar. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Ustaz. Ini ada beberapa pengumuman yang harus disampaikan. Pertama tentunya bukan pengumuman ya. Terima kasih banget kelengkapan dan persiapan sudah didapatkan oleh guru kita untuk datangnya bulan suci Ramadan. Insya Allah semua sudah paham apa yang disampaikan oleh guru kita.
Pengumuman pertama adalah masih Pak Tahila di pagi hari ini akan memberikan Al-Quran. Ada sebanyak 70 saf Al-Quran yang akan dibagikan. Ya, kalau bapak-bapak memang mau ngambil silakan, kalau nggak ngambil diwakafkan ke tempat yang lain. Yang kedua, guru kita Bapak Kiai Usman Umar, beliau akan melaksanakan operasi jantung di Malaysia. Ya. Beliau sudah berada di Malaysia sekarang ini. Insya Allah minggu ini akan melaksanakan operasi bedah jantung. Ya. Maka dari itu dengan segala hormat kami mohon Pak Ustadz untuk membacakan doa khusus untuk Pak Kiai Umar Usman agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan mengaminkan mudah-mudahan Allah kabulkan semua doa-doa nanti. Yang terakhir tentunya bahwa kita masih terus menggalang daripada kekurangan karpet di lantai 2. Lantai 2 karpet kita baru separuh. Nah, ini setelah kita membeli sebanyak 108 meter, kurangnya masih sekitar 100, ternyata donasi berhenti nih kayaknya nggak berjalan. Ini harus dipompa terus agar bisa tutup. Harapan kita sih tentunya di bulan saja Ramadan ini karena sudah full. Ya harapan kita mudah-mudahan ada donatur tiba-tiba datang. Pak udah saya beli yang 100 meter gitu. Ya pasang full ya. Tadi Pak Sekjen juga bilang gitu ya. Baik, mungkin itu saja Pak Ustadz. Kami mohon kesediaannya untuk mendoakan guru kami Bapak Kiai Usman Umar yang sekarang ini sedang berada di Malaysia untuk masa bedah jantung. Dengan hormat kami mohon. Jadi pertanyaannya kami kira sudah lengkap tadi, sudah paham ibu-ibu ya. Nggak usah bertanya ya. Ya, nggak marah kan? Enggak. Saya berdoa. Tadi kita bacakan surat Al-Fatihah untuk guru kita, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Usman Umar. Ya. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bisa kita minta kepada Allah sehat, nggak usah operasi. Ya. Pasti diagnosa, sembuh. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Hari dengan kita baca surat Al-Fatihah dan doa untuk beliau. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesembuhan yang sempurna dan kesehatan yang sempurna untuk guru kita dan berikan berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Laqad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah min al-qubul wa tuqul syuhul qubul bi Allah subhanahu wa ta'ala wa rahmatullahi khususan ila tasadduq ruhi. Allahumma rabbana sa'ati bil ba'sa syuhud tasyafi wa afiyatan wa la shifa illa shifa shifa Allah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا مولانا يا معبود اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا المصطفى وعلى محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا دائما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان. اللهم نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأسرتنا وأهلنا وأولادنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كافيا مباركا كثيرا.
اللهم فهمنا علم الشريعة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ثبت قلوبنا إيمانا بك ورسولك يا الله. اللهم طول عمرنا وصحح جسدنا ونور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وحسن خلقنا بخلق القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل المسلمين. Demikian Bapak Ibu terima kasih sehadirannya. Mari kita sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan, rasa senang dan kita bersyukur mudah-mudahan Allah pertemukan kita di bulan suci Ramadan. Demikian kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad.